Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana cara merancang ujian atau ulangan online menggunakan aplikasi WhatsApp, di mana nantinya siswa dapat mengerjakan soal dan mengetahui hasil ujiannya dari pesan WhatsApp tersebut. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah memastikan bahwa perangkat komputer kita telah terhubung dengan layanan internet, karena kita akan mengakses Google Drive untuk mengupload soal dan melakukan beberapa pengaturan terhadap ujian yang akan kita laksanakan. Setelah dipastikan bahwa perangkat komputer kita telah terhubung dengan layanan internet, kita langsung saja buka browser. Di sini saya gunakan Google Chrome dan kita langsung buka akun Google Drive kita. Kemudian setelah terbuka, kita klik tanda tambah atau baru, kemudian kita buat folder baru. Kita beri namanya ujian WhatsApp. Selanjutnya kita klik buat dan kita tunggu. Dan foldernya sudah jadi. Ini dia ujian WhatsApp. Selanjutnya kita tutup dulu Google Drive-nya. Langkah selanjutnya kita siapkan sebuah file Microsoft Excel, yang mana dalam file tersebut akan berisi bagaimana cara pelaksanaan ujian, kemudian soal-soal sampai dengan tata cara ataupun pengaturan pemberian nilai. Kita langsung saja buka. Di sini saya sudah punya filenya. Nah, dalam file Excel tersebut terdiri dari pesan masuk dan balasan. Pesan masuk di sini adalah pesan yang diterima oleh guru atau pesan yang dikirim oleh siswa. Kemudian balasan ini adalah pesan yang akan terkirim otomatis kepada siswa apabila siswa mengirimkan pesan kepada guru menggunakan format-format yang telah kita tentukan dalam pelaksanaan ujian. Dalam video pembahasan ini sudah saya siapkan format untuk pelaksanaan ujian. Di sini saya contohkan adalah ujian untuk mata pelajaran TIK. Untuk pengaturannya, di sini saya coba buat ketika hendak memulai ujian, siswa akan mengirimkan kepada guru sebuah pesan yang berisi info ujian. Maka nantinya siswa tersebut akan mendapatkan balasan otomatis, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada ulangan harian TIK. Silahkan ketik mulai untuk memulai ulangan. Jangan lupa berdoa sebelum mengerjakan soal." Pada balasan otomatis yang diterima oleh siswa, ada kata mulai yang akan dicetak tebal. Nah, ini merupakan kata kunci yang akan digunakan siswa untuk melanjutkan ujian. Ketika siswa mengetik pesan mulai dan mengirimkan kepada guru, maka balasan otomatisnya adalah petunjuk pelaksanaan ujian, bagaimana cara mendapatkan soal dan bagaimana cara mengerjakan soalnya. Setelah membaca petunjuk, siswa akan mengetik dan mengirim pesan yang berisi angka 1 kepada guru untuk mendapatkan soal nomor 1. Dan untuk menjawabnya, siswa akan mengirimkan pesan dengan format nomor dan pilihan. Misalnya, siswa akan menjawab A, maka ia akan mengirimkan pesan kepada guru 1A. Atau siswa akan menjawab B, maka siswa akan mengirimkan pesan 1B. Begitu juga untuk pilihan C dan D. Kemudian balasan diterima oleh siswa adalah keterangan jawabannya benar atau salah dan petunjuk untuk mengerjakan soal berikutnya. Untuk mengerjakan soal berikutnya, siswa akan mengirimkan pesan kepada guru yang berisi nomor soal yang akan ia kerjakan berikutnya. Setelah nomor 1, berarti sekarang siswa tersebut akan mengerjakan soal nomor 2. Berarti pesan yang dikirim adalah angka 2. Dan cara siswa menjawab soal tersebut masih sama, yaitu dengan cara mengirimkan pesan yang berisi nomor soal dan pilihannya. Setelah itu, siswa akan mendapatkan balasan secara otomatis yang berisi
bahwa jawabannya benar atau salah, dan petunjuk untuk mengerjakan soal nomor berikutnya. Langkah pengerjaan ujian atau ulangan seperti ini akan terus dilakukan oleh siswa sampai dengan siswa mengerjakan soal ujian di nomor terakhir. Misalnya, dalam video pembahasan ini saya buat 5 buah contoh soal. Maka, siswa akan mengirimkan pesan kepada guru yang berisi nomor soal dari nomor 1 sampai dengan nomor 5 agar siswa tersebut dapat melihat soal ujian yang akan ia kerjakan. Dan untuk menjawabnya, ia harus mengirimkan pesan kembali kepada guru yang berisi nomor soal dan pilihan jawaban yang dirasa paling tepat. Setelah siswa sampai pada nomor terakhir dan siswa mengirimkan jawaban kepada guru, maka pesan balasan yang akan diterima oleh siswa akan berbeda dengan pesan balasan yang diterima ketika mengerjakan soal-soal sebelumnya. Pada pesan otomatis yang diterima oleh siswa ketika telah mengirimkan jawaban untuk soal nomor terakhir, siswa akan mendapatkan balasan berupa keterangan apakah jawabannya benar atau salah dan bagaimana cara siswa untuk menyelesaikan ujian. Dalam video pembahasan ini, siswa akan menyelesaikan ujian dengan cara mengetik kata submit dan mengirimkan kepada guru, dan siswa tersebut akan mendapatkan balasan bagaimana cara agar siswa tersebut dapat mengetahui nilai dari ujian atau ulangan yang telah ia kerjakan. Di pembahasan ini, siswa akan mengirimkan pesan kepada guru yang berisi tanda pagar dan jumlah soal yang dijawab dengan benar. Tentunya di sini selain untuk mengetahui nilai, juga dapat kita gunakan sebagai sarana untuk melatih kejujuran siswa. Jadi di sini siswa dituntut untuk benar-benar jujur dan bertanggung jawab kepada dirinya sendiri dan guru dengan cara ia mengetikkan berapa soal yang telah ia jawab dengan benar. Untuk penilaian di sini saya memberikan bobot 20 untuk setiap soal yang dijawab dengan benar. Jadi nilai siswa adalah jumlah soal benar dikalikan dengan bobot. Misalnya ia menjawab soal dengan benar yaitu 3 soal, berarti nilai yang diperoleh oleh siswa dari ulangan tersebut adalah 3 dikali 20 yaitu 60. Pemberian nilai ini juga dilakukan dengan mengirimkan pesan balasan secara otomatis. Tentunya pesan ini juga bisa kita tambahkan dengan ucapan terima kasih kepada siswa karena telah mengikuti ulangan harian. Sampai tahap ini pengaturan ujian telah kita buat dan bisa kita simpan filenya. Kemudian kita buka kembali akun Google Drive kita dan buka folder yang tadi kita buat. Kemudian kita klik tanda tambah untuk mengupload file pengaturan ujian yang kita buat tadi. Kita cari tempat penyimpanannya, kemudian kita upload. Nah, sudah terupload. Langkah selanjutnya, karena ini masih berupa file Excel biasa, jadi kita harus merubahnya ke dalam Google Spreadsheet dengan cara klik kanan, kemudian kita pilih buka dengan Google Spreadsheet. Kita tunggu. Oke, sudah terbuka dan sudah jadi dalam bentuk Google Spreadsheet. Kita bisa lihat sama persis dengan yang kita buat di file Excel tadi. Langkah selanjutnya, kita simpan file ini ke dalam format Google Spreadsheet pada akun Google Drive kita. Tentunya di dalam folder ujian WhatsApp yang telah kita buat. Setelah proses penyimpanan selesai, kita cek di Google Drive kita apakah sudah benar-benar tersimpan, dan ternyata sudah benar tersimpan. Di sini ada 2, yaitu Google Spreadsheet dan file Excel biasa. Langkah selanjutnya kita berpindah ke HP Android kita. Kita buka Google Play Store untuk mendownload aplikasi WhatsApp Autorespon. Oke, kita ketik di sini WhatsApp Autorespon.
Oke, sudah ketemu. Kita pilih, kemudian kita install. Kita tunggu proses instalasinya sampai selesai. Oke, proses instalasi sudah selesai. Kita tunggu sebentar untuk memeriksa keamanan aplikasi. Langkah berikutnya, kita buka aplikasi yang baru kita install tadi. Kita aktifkan pengaturan jawab otomatis. Kemudian kita pilih menu untuk teks balasan dari pesan otomatis. Di sini terlihat pesan balasan otomatis yang sudah disiapkan oleh WhatsApp. Untuk mengaktifkan pesan balasan otomatis yang akan kita gunakan, kita pilih custom balas. Kemudian kita klik tanda checklist, lalu kita bisa kembali ke menu awal. Selanjutnya kita ke menu sinkronisasi, kemudian kita pilih spreadsheet. Lalu kita aktifkan sinkronisasinya, kemudian kita klik sinkronkan, maka akan muncul beberapa file dan kita pilih file soal ujian WhatsApp. Oke, telah berhasil disinkronkan, kita ke menu kontak. Di sini ada beberapa pilihan. Apakah jawab otomatis itu untuk semua orang atau hanya untuk kontak yang ada di handphone kita, atau orang-orang tertentu saja seperti orang hanya dalam kontak ataupun di luar kontak kita, atau bisa juga kita pilih pesan otomatis ini untuk grup. Tapi di sini kita pilih saja untuk semua orang. Dan pengaturan ujian online telah selesai. Selanjutnya ini adalah simulasi ujian online yang dilakukan oleh siswa. Langkah pertama, ia akan mengetikkan pesan yang berisi info ujian. Kita kirim dan pesan jawaban otomatis akan masuk. Lalu siswa akan memulai ujian dengan mengirimkan pesan yang berisi kata mulai. Maka akan diterima petunjuk pengisian soal ujian. Pada tahap ini, siswa harus benar-benar memahami pesan yang ia terima tentang bagaimana cara untuk mendapatkan soal, kemudian menjawab soal, sampai dengan cara untuk mengetahui nilai dari ujian yang telah ia laksanakan. Selanjutnya, siswa bisa memulai ujian dengan mengetikkan nomor soal ujian. Dan ia akan mendapatkan balasan berupa soal nomor 1. Lalu ia menjawab misalnya 1D. Ternyata jawabannya salah. Silahkan ketikkan soal nomor berikutnya. Soal nomor 2. Misalnya di sini siswa menjawab soal nomor 2 adalah B. Maka kita kirimkan 2B. Kita lihat apakah jawabannya benar. Ya, ternyata jawabannya adalah benar. Kita lanjutkan ke soal nomor 3. Cara menjawabnya juga masih sama, yaitu dengan mengetikkan nomor soal dan pilihan jawaban yang dianggap benar. Lanjut ke nomor 4. Dan nomor terakhir, nomor 5. Di sini karena soal nomor 5 adalah soal nomor terakhir, maka siswa akan mendapatkan pesan balasan yang berbeda dengan nomor sebelumnya. Siswa harus mengetik kata submit untuk mengakhiri ujian yang ia kerjakan. Lalu siswa akan mendapatkan pesan balasan otomatis yang berisi bagaimana cara agar siswa dapat mengetahui nilai dari ujian atau ulangan
yang barusan saja ia kerjakan. Caranya adalah dengan mengetikkan pagar dan jumlah soal yang dijawab dengan benar. Lalu ia akan mendapatkan balasan berupa ucapan terima kasih disertai dengan nilai ujian yang telah ia kerjakan. Demikian pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Semoga pembahasan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.